Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Dalam ibadah keluarga sore hari ini bersama-sama kita akan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kami bersyukur ya Tuhan, sore hari ini kembali kami boleh berada di tengah-tengah keluarga kami, membangun ibadah keluarga. Kami akan merenungkan firman-Mu bersama-sama. Tuhan, dengan Roh-Mu yang kudus, pimpinlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini itu terambil dari bacaan surat 1 Korintus 6 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakan bagian ayat 7b demikian. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia tentu kita yang senantiasa melaksanakan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, siapa sih dari kita yang tidak pernah berkonflik? Dalam kehidupan kita hidup bersama dengan banyak orang, ibaratnya kita beberapa telur yang ada dalam satu keranjang. Dan tentu karena pergesekan dan lain-lain, maka telur dalam keranjang itu rawan pecah. Demikian juga kehidupan kita dalam bermasyarakat, bergereja, dan juga bersosialisasi dengan banyak orang. Di abad pertama, peradaban kota Korintus tergolong maju sebab merupakan kota yang didatangi berbagai macam golongan, termasuk kota perdagangan. Namun, perkembangan di dalam kota Korintus ini tidak diimbangi dengan kemajuan etika manusianya. Terbukti dalam suratnya, Rasul Paulus berusaha menegur mereka yang menghadapi konflik perpecahan yang terjadi dalam tubuh jemaat. Nah, konflik itu terjadi karena jemaat Korintus berada dalam keranjang persekutuan yang sama. Mereka bersemangat ketika melakukan ritual keagamaan seperti baptisan, tetapi mereka lupa atau melalaikan wujud nyatanya, yaitu kasih itu sendiri. Maka ketika konflik terjadi, mereka masing-masing meresponnya dengan mengedepankan egonya sendiri-sendiri. Nah, Rasul Paulus bukan mengajak mereka untuk tidak taat pada peraturan negara, karena ketika mereka mengedepankan ego, mereka ingin menyelesaikan secara hukum. Tetapi Paulus mengingatkan ada hukum yang lebih tinggi, apalagi dalam jemaat, yaitu hukum kasih yang memang sudah diajarkan sejak kita menjadi milik Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti halnya jemaat Korintus, kita pun diperhadapkan pada pilihan dalam merespon konflik. Sebab tidak hanya di Korintus, konflik itu terjadi di dalam kehidupan kita. Dan yang terjadi seringkali karena kita tidak mau dirugikan dengan mengampuni, ingin dianggap menang karena argumen kita, dan juga mungkin gengsi untuk meminta maaf lebih dulu. Saat ini melalui renungan ini, mari kita sejenak menanggalkan ego, mengedepankan kasih. Mari kita saling mengampuni, mengalah, menghargai orang lain. Kita masih dalam bulan pembangunan GKJW. Mari kita bangun persekutuan kita dengan kasih Kristus. Karena justru di dalam gereja inilah
kita belajar mengedepankan kasih. Dan melalui gereja, melalui kegiatan kita bersekutu, kebersamaan kita diharapkan menjadi garam dan terang di dunia ini. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tetaplah berkarya dan semuanya akan menjadi indah bila semuanya didasarkan dengan kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur kami boleh mengikatkan diri dalam gerejamu, Gereja Kristen Jawiwetan Jemaat Kalangbret, di mana sejak kecil kami mendapatkan siraman rohani, ataupun kami yang warga pendatang mulai mendapatkan sukacita indahnya persekutuan melalui gereja kami. Bapa, kami ingin mendasari setiap kegiatan kami dalam bergereja dengan kasih Tuhan. Dan biarlah melalui gereja kami ini kami belajar untuk menerapkannya dalam kehidupan kami bermasyarakat. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, selamat sore, Tuhan memberkati. Di hadapanmu membawa hancur hati saat berseru agar kami